Perkenalkan, saya Maman Sulaiman, seorang guru SMK Gondang. Selain menjadi guru, saya juga aktif mengembangkan suatu sistem atau aplikasi-aplikasi gratis berbasis open source. Latar belakang saya membuat aplikasi penilaian hasil belajar mode darurat tanpa server, tanpa sinyal adalah melihat kondisi SMK saya di mana ketika akan melakukan ujian secara serentak di tempat SMK saya tidak memiliki sinyal wifi merata di setiap kelas. Harapan dari aplikasi ini adalah sekolah-sekolah yang ingin melaksanakan ujian serentak secara digital bisa terbantu tanpa harus mereka memiliki server hosting yang handal maupun prasarana jaringan wifi yang memadai. Saya Maman Sulaiman dari Pekalongan, Jawa Tengah. Kami membantu sekolah dan siswa melalui aplikasi penilaian belajar tanpa sinyal, tanpa server. Salam satu Indonesia. Good people, luar biasa ya, kreasi yang sangat bermanfaat dari Maman Sulaiman untuk para siswa di masa pandemi. Apa yang menginspirasinya kita akan bahas langsung dengan pemenang 1 Indonesia Awards 2021 kategori khusus pejuang tanpa pamrih di masa COVID-19 ini. Selamat siang Mas Maman. Selamat siang Mbak Rahma dan semua pemirsa Net TV dimanapun berada. Tadi mau manggil Pak, ternyata masih muda banget nih Mas Maman nih. Oke, Mas Maman, kita semua ingin tahu apa yang menjadi inspirasi Mas Maman membuat aplikasi penilaian belajar mode darurat tanpa sinyal, tanpa server. Oke, sebelum menjawab pertanyaan, perkenankan saya untuk berterima kasih kepada PT Astra Internasional sehingga saya dapat bergabung dan menjadi bagian dari keluarga besar 1 Indonesia Awards. Jadi untuk inspirasinya, selama pandemi, sekolah di tempat di mana saya mengajar sering melakukan kegiatan ujian secara daring atau online. Namun ada kendala dari sisi infrastruktur dan juga dari sisi peserta didik. Dari infrastruktur, server kami belum bisa menampung kapasitas yang besar. Kemudian dari sisi peserta didik, beberapa siswa tidak memiliki kuota yang cukup untuk membuka aplikasi ujian. Beberapa dari mereka juga berdomisili di wilayah yang susah sinyal, yaitu di pelosok desa yang berdataran tinggi. Ada juga yang terkena dampak pembangunan SUTED. Beberapa siswa memiliki kuota, namun di tengah jalan habis sehingga proses ujian online tidak bisa dilanjutkan. Ada juga siswa yang hanya memiliki kuota chat saja, sehingga hanya bisa digunakan untuk membuka WhatsApp atau yang sejenisnya. Meskipun siswa memiliki bantuan kuota paket belajar, namun pada waktu itu kuota tersebut belum bisa mengakses halaman ujian yang kami buat karena kami menggunakan nama domain atau website khusus untuk kebutuhan ujian. Kemudian ada sebuah aplikasi ujian online yang berlisensi open source. Aplikasi ini bisa menghasilkan file ujian offline layaknya ujian nasional zaman dulu seperti LJK, lembar jawab komputer, namun berbentuk PDF. Namun sayang harus dicetak pada kertas agar siswa dapat mengerjakan ujian. Saya berpikir jika file PDF ini saya ubah menjadi sebuah file yang interaktif layaknya ujian online, maka proses ujian dapat berlangsung tanpa butuh sinyal maupun butuh server. Sehingga dari situlah tercetus ide untuk mengembangkan aplikasi penilaian belajar mode darurat ini. Luar biasa, dari keterbatasan melahirkan sebuah inovasi. Mas Maman, butuh berapa lama untuk mengembangkan aplikasi ini? Saya mengembangkan aplikasi ini berdasarkan aplikasi yang memiliki lisensi open source. Jadi semua orang bisa mengembangkan. Kemudian saya ikut mengembangkan aplikasi tersebut agar menjadi mode darurat tanpa sinyal, tanpa server. Saya mulai dari sekitar bulan Juni 2020 sampai November 2020. Kemudian pada momen penilaian akhir semester Gasal, yaitu akhir November 2020, versi awal aplikasi ini mulai dipakai oleh beberapa siswa yang terkendala sinyal dan kuota di sekolah kami. Namun pengembangan tidak berhenti di situ, ada beberapa perbaikan pada aplikasi sehingga pengembangan berlanjut hingga bulan Mei tahun 2021.
Kemudian aplikasi ini dipakai secara serentak pada pelaksanaan penilaian akhir tingkat dari akhir Mei 2021 hingga awal Juni 2021. Jadi kurang lebih untuk pengembangannya aplikasi ini memakan waktu sekitar 4 bulan untuk versi awalnya dan update aplikasi dikembangkan selama 6 bulan. Baik, ya cukup ini juga ya, cukup cepet banget gitu loh Mas Maman, luar biasa Sin. Nah, gimana nih ceritanya sampai akhirnya metode ini bisa tersebar luas? Saya menyebarkan informasi aplikasi ini melalui halaman Facebook saya dan grup Go ANBK yang saya kelola di Facebook maupun Telegram. Kebetulan grup Go ANBK baik Telegram maupun Facebook yang saya kelola sejak 2019 sudah memiliki banyak member, sekitar ada 1000-an user yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Sehingga informasi yang saya bagikan ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Dari situlah user yang tertarik dengan metode saya bisa mengunduh aplikasi secara gratis dan melanjutkan mengisi formulir guna pendataan pengguna yang khusus yang akan memanfaatkan fitur mode darurat ini. Oke, jadi udah kesebar nih sekarang ya Mas Maman ya, dan siapapun yang mau pakai bisa ya. Tadi caranya seperti apa Mas Maman? Untuk mengunduh aplikasi ini, saya sudah menyediakan link unduhnya di grup Telegram yang saya kelola. Ada grupnya sendiri. Oke. Mas Maman, karya Mas Maman ini kan diapresiasi lewat Satu Indonesia Awards 2021 dari Astra ya, karena kan memang sangat membantu di masa pandemi. Apa arti penghargaan atau apresiasi ini untuk Mas Maman? Ya, arti dari apresiasi dari Astra ini sangat baik sekali untuk mendorong generasi muda untuk terus berprestasi. Apapun hambatan yang anak muda rasakan saat ini, itu agar terus digali, agar terus dicari solusinya. Meskipun suatu solusi itu ada titik hambatan, kiranya dengan semangat juang anak muda ketika ada hambatan itu bisa digali potensinya, bisa dicari jalan keluarnya melalui meskipun trial dan error, meskipun ada hambatan-hambatan yang mungkin bisa membuat anak muda menyerah, tetapi dengan semangat anak muda sekarang pasti bisa, karena teknologi juga berkembang, semua banyak tutorial-tutorial secara online maupun ajang-ajang online yang bisa menumbuhkan semangat anak muda untuk belajar juga semakin banyak. Nah ini tuh kita ingin semangat dari Mas Maman ini yang menular ke semua anak-anak muda nih. Oke, Mas Maman, ketika aplikasi ini mulai diterapkan, gimana sih respon murid-murid atau juga termasuk orang tuanya? Karena belajar dengan metode online ini, kadang-kadang yang jadi stres itu orang tuanya, Mas Maman. Waktu itu gimana responnya? Boleh cerita sedikit? Ya, terus terang ketika ujian online berlangsung dari beberapa siswa kami, ketika ujian sedang berlangsung itu beberapa terhenti karena alasan mereka tidak memiliki kuota yang cukup. Mereka itu hanya memiliki kuota chatting saja. Ketika ujian online mereka nggak bisa lanjut. Kemudian ada beberapa siswa yang japri ke saya, Pak, saya tidak bisa melanjutkan ujian karena kuotanya habis, bisanya WhatsApp saja. Nah, dengan adanya aplikasi ini, meskipun mereka hanya punya WhatsApp saja, mereka tetap bisa mengikuti ujian sebagaimana ujian online seperti sebelumnya, seperti itu. Jadi untuk tanggapan dari siswa, alhamdulillah beberapa siswa terbantu, beberapa orang tua siswa otomatis pasti akan merasakan manfaat dari siswanya yang bisa berujian online meskipun dengan kuota terbatas. Iya betul. Mas Maman, kita semua jadi penasaran nih, kira-kira Mas Maman ini sekarang lagi ada mengembangkan aplikasi lain nggak nih? Untuk aplikasi lain saya juga mengembangkan. Sebetulnya saya sudah memulai dari tahun 2019 sampai sekarang ada yang namanya aplikasi Go UNBK, namanya dulu Go UNBK, sekarang karena UN sudah tidak ada, maka saya ganti, saya perbarui menjadi Go ANBK, yaitu sebuah sistem operasi komputer tanpa penyimpanan yang khusus digunakan untuk asesmen nasional dari jenjang SD sampai SMA atau SMK. Di samping itu ada juga sistem operasi Samzone dan Nextlife untuk keperluan pembelajaran komputer atau TIK di sekolah yang juga dapat bekerja tanpa penyimpanan, seperti itu. Wah, moga-moga langsung bisa di-launching, bisa membantu lebih banyak orang lagi ya Mas Aman ya. Ini terakhir mungkin nih Mas Aman,
Apa pesan dari Mas Maman untuk generasi muda, mungkin untuk anak-anak murid-murid sampai kemudian generasi muda supaya mereka juga bisa tertular semangatnya Mas Maman nih, bisa berinovasi menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang? Pesan saya mungkin perbanyak bergaul, berkolaborasi dengan orang-orang yang positif di sekitar kalian untuk menggali ide-ide, di mana dari ide itu kalau bisa itu dikembangkan menjadi sebuah aksi. Aksinya ini harus berbentuk yang positif. Apabila sebuah aksi positif dilakukan, otomatis akan juga memotivasi pemuda yang lain untuk menggunakan aksi kalian. Otomatis hal ini juga akan menumbuhkan semangat gotong royong, sehingga dengan aksi-aksi pemuda-pemuda meskipun dari daerah terpencil, dari desa, ketika kita bersama-sama kita juga akan bisa mengembangkan ini ke tingkat nasional. Kece banget Mas Maman, terima kasih banyak sudah membagi inspirasi dan juga sudah berkenan hadir di Selamat Siang Indonesia pada hari ini. Sukses selalu untuk Mas Maman, sehat terus Mas Maman ya. Terima kasih kembali Kak. Ya, baik, amin. Selamat siang Mas Maman. Siang. Good people, meski situasi pandemi makin membaik, disiplin memakai masker harus tetap dijaga. Walaupun kita sudah 2 kali vaksin ya, terlebih lagi jelang Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat, tetap waspada, COVID-19 masih ada. Salam sehat, saya Rahma Hayuding Dia, semangat beraktivitas dan selamat siang Indonesia.